وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi baik secara offline maupun online. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kemudian membuat kita istiqomah untuk terus belajar, karena bahkan dalam kondisi perang berkecamuk sekalipun Allah tetap memerintahkan walaula nafara min kulli firqatin au ta'ifatin liyatafaqahu fiddin, sekiranya ada satu kelompok orang yang tetap belajar agama, waliungdiru qaumahum idza raja'u, kemudian memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka pulang. Sehingga dalam hal ini ya tentu dalam kondisi aman kita lebih wajib untuk belajar ilmu agama daripada saat perang. Artinya kalau perang aja diwajibkan, maka kondisi aman ya lebih wajib gitu. Sehingga ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih berusaha untuk istiqomah dalam hal menuntut ilmu. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Kita sampai di bab sekarang ngomongkan soal nafkah atau nafkah. Fasal wa nafaqatul amudina minal ahli wajibatun, dan menafkahi keluarga yang amudin, yaitu yang kekurangan, yang membutuhkan, itu wajib. Di sini disebutkan lil walidaini. Ya, ini semuanya bapak doang, salah ya. Untuk kedua orang tua, wal maulud dan wal mauludin, ya. Mauludin itu dan anak-anak. Artinya apa? Orang laki-laki dalam hal ini punya kewajiban untuk menafkahi kedua orang tuanya dan anak-anaknya. Ya. Sehingga apa yang kita lihat selama ini, bahwasanya anak-anak yang lari dari kewajiban ini ya salah ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, banyak wanita atau banyak istri yang menghalangi suaminya untuk menafkahi bapak ibunya, itu ya salah juga gitu. Jadi fikih madhab Imam Syafi'i jelas mengatakan bahwasanya wa nafaqatul amudin minal ahli wajibatun. Menafkahi orang tua atau yang membutuhkan, dalam hal ini mesti orang tuanya ya sudah nggak bisa kerja. Nanti ada penjelasannya. Dan anak-anaknya yang masih kecil, artinya bukan anak-anak yang gede ya. Anaknya udah gede, udah balik, malah udah nikah, punya anak, nggak mau kerja, terus nafkahi orang tuanya, anaknya yang salah kalau kayak gitu. Ya, maka di sini dikatakan fa'ammal walidun, adapun orang-orang tua yang harus nafkah itu siapa? Ya, di sini dikatakan watajibu nafaqatuhum bisyartaini. Nah, maka wajib memberikan nafkah kepada mereka dengan dua syarat, yaitu al-faqr, orang tua yang fakir. Karena ada tuh orang tua yang udah tua nggak bisa kerja, gitu. Kalau nggak ada yang ngasih makan dia nggak makan. Kalau nggak ada yang ngantar berobat atau nggak ada yang ngasih duit buat berobat dia nggak bisa berobat. Kan ada orang tua kayak gitu. Atau bisa dibilang nggak semua orang tua ketika tua hidupnya kaya atau hidupnya apa berkecukupan gitu kan. Maka orang tua yang seperti ini yang wajib nanggung ya anaknya gitu. Nah kalau anaknya perempuan semua ya gimana ya, anak perempuan itu. Nah anak perempuannya nggak kerja ya tentu menantunya yang harus kemudian ikut menanggungnya. Lah kok enak gitu. Lah iya enak, orang menantu juga enak ketika menikah itu udah dikasih anaknya dalam posisi udah gede gitu. Artinya nggak nggak ngasih makan dari kecil itu, ngasih makan dari kecil orang tuanya. Kemudian wazzamanah, jadi selain dia orang tua yang fakir, dia punya penyakit, ya, udah miskin, penyakitan itu kan itu tentu butuh dirawat toh. Nah, ketika butuh dirawat seperti itu ya berarti siapa yang rawat ya anaknya.
Anak yang mana? Maka yang wajib ya anak laki-laki dulu gitu. Oh, anak laki-lakinya juga fakir, juga miskin, juga susah hidupnya, ya berarti anak perempuan. Intinya anaknya. Soal urutannya tentu anak laki-laki. Syukur-syukur semua anaknya itu saling bahu membahu untuk membantu menolong orang tuanya. Nah, sebagai menantu juga sama, kita harus menasihati suami kita atau pasangan kita untuk berbakti pada orang tuanya. Jangan egois, jangan kemudian melarang suami kita untuk berbakti pada orang tuanya. Kenapa? Nanti gitu, kita itu punya anak ya, anak itu juga wajib berbakti sama kita. Artinya kalau kita nggak pengen anak itu nggak berbakti sama kita karena dihalangi oleh istrinya, ya maka kita nggak usah melakukan hal yang sama. Nah, sehingga harapannya ketika anak ini melihat ibunya itu menyuruh bapaknya untuk berbakti kepada mbahnya, maka dia nanti kalau jadi suami ya dia bisa mengambil suri teladan dari ibunya, yaitu apa, dia akan berbakti pada orang tuanya meskipun gitu, suaminya istrinya mungkin kurang cocok gitu. Sehingga kalaupun istrinya kurang cocok ya istrinya nanti diluruskan bukan malah dibenarkan gitu. Kebanyakan anak itu malah membenarkan istri-istri yang seperti itu sehingga anak itu wajib berbakti sama orang tua, akhirnya malah orang tuanya disia-siakan. Tadi malam saya lihat video di reel itu ada anak itu rumahnya bagus, ya maksudnya rumahnya tembok bagus lah gitu, standar bagus. Orang tuanya dibikinkan gubuk di sebelah rumahnya itu pakai triplek-triplek gitu. Nah, ini luar biasa ya. Nah, harusnya nggak seperti itu gitu loh. Dan itu bisa masuk kategori durhaka pada orang tua. Ya. Yaitu yang pertama tadi fakir orang tuanya, kemudian yang kedua penyakitan, kemudian al fakru wal junun atau fakir dan gila. Nanti orang tua yang gila itu wajib diurus sama anaknya, bukan malah dilepas di jalanan. Nah, walaupun anaknya nggak sanggup ngurus, ya boleh dititipkan ke rumah sakit jiwa dengan catatan semua biayanya ya ditanggung oleh anaknya gitu. Jangan kemudian taruh rumah sakit jiwa terus tinggal kabur gitu. Oh, nanti sama rumah sakitnya karena nggak ada biaya akhirnya dibawa ke jalan dilepas gitu kan. Akhirnya udah kayak prinsip merawat kucing, punya biaya buat makanin, kasih makan, nggak punya biaya terus dilepas gitu kan. Padahal ini manusia loh gitu. Nah kan gila lah, iya manusia. Dan apa namanya, sehat dan sakitnya orang tua itu ya cobaan buat anaknya. Ya, ya kalau kita pakai logika umumnya, sekali lagi umumnya, bukan berarti ini berlaku pasti ya, sekali lagi umumnya. Kita nggak bisa milih gitu. Kita lihat dari siapa kita nggak bisa milih, maka terima aja takdir kita, bahwasanya kita adalah anak dari orang tua kita, ya kita jalani gitu loh. Apa yang memang harus menjadi kewajiban kita, yaitu mengurusi mereka di usia tuanya. Wallahu ta'ala alam. Wa amal mauludun, dan adapun para anak-anak yang harus dikasih nafkah, wajibun nafaqatuhum, maka wajib nafkahnya bisalah satu syarat dengan tiga syarat. Pertama al-faqr, yaitu anaknya fakir. Nah, ini harus kasih nafkah. Kemudian ya itu apa? Wal sigor, masih kecil itu. Fakir, masih kecil. Berarti ini fakir itu apa sih? Fakir itu berarti dia nggak punya kerjaan dan punya kebutuhan hidup. Itu fakir. Kalau miskin, itu dia punya kerjaan tapi hasilnya nggak cukup. Nah, fakir ini ya tentu maksudnya adalah dia sudah berusaha kerja gitu. Atau berusaha ngelamar kerjaan, nggak ada yang menerima. Gitu. Maka ini bisa dibantu dari orang tuanya. Jadi ini dikeluarkan dari ini adalah anak-anak yang malas kerja. Jadi malas kerja itu ya bisa membuat dia fakir, cuman itu menjadi dosa dirinya sendiri gitu. Ya, dia berdosa atas kemalasannya itu. Tapi yang jelas ya karena fakir orang tuanya mampu ya, ya sudah bantu. Kemudian wasigor jelas lah kita bisa pahami kalau anak kecil kan belum bisa apa-apa. Kemudian atau al-fakru waz-zamanah, yaitu dia sudah fakir penyakitan. Ya, atau mungkin dulu kaya tapi karena sakit ditinggal istrinya terus akhirnya dia jadi jatuh miskin dan maka ini yang rawat orang tuanya. Banyak toh
anak-anak yang dulu waktu sehat lupa orang tuanya, begitu misal kecelakaan atau sakit apa gitu, ya stroke misal gitu, istrinya kabur, dia ngurusin orang tuanya. Banyak. Makanya kalau ada pepatah itu mengatakan eh, kasih sayang orang tua itu sepanjang zaman gitu kan, tapi rasa sayang anak pada orang tua itu sepanjang galah atau sepanjang jalan gitu kan. Maka itu ya benar gitu. Artinya kalau kita diurusi orang tua kita nggak pernah mikir mau dikasih apa, mau dapet apa gitu. Tapi kalau anak ngurusi orang tua itu pikirannya kapan ini selesainya, kapan matinya orang tua saya. Ini benar-benar sisi keikhlasan yang terbalik gitu ya. Maka harusnya seorang anak punya sikap yang sama gitu. Ya, maka yang kalau kita masih ingat pelajaran kita Adabul Mufrad gitu kan, di mana Imam Al-Bukhari menunjukkan rasa sayangnya pada ibunya yang luar biasa. Bahkan ketika ibunya pun belum masuk Islam, beliau masih menghormati ibunya gitu. Sampai akhirnya Imam Bukhari pun mendatangi Nabi SAW dan minta untuk ibunya didoakan agar masuk Islam dan masuk Islam. Dan begitu masuk Islam ya Imam Bukhari tambah bahagia lagi. Dan Imam Bukhari punya panggilan khusus buat ibunya, punya salam khusus buat ibunya gitu kan. Sehingga itu yang kemudian menjadi pelajaran berharga buat para sahabat pada zaman itu, kok Imam Bukhari, Abu Hurairah gitu. Jadi pelajaran apa namanya berharga buat para sahabat waktu itu bagaimana beliau memberikan contoh ya mencintai orang tua ketika masih ada. Allah Ta'ala. Kemudian anak ketiga, model ketiga yang harus dibantu oleh orang tuanya yaitu al-faqru wal junun. Anaknya ini gila gitu. Jadi kalau anaknya ini gila sehingga dia tidak dapat kerja, otomatis ya anaknya ini fakir gitu. Maka kefakiran ini yang menimpa dia ini ya orang tuanya yang ngurusin. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, kalau anaknya gila itu orang tuanya insya Allah rela ngurusin. Tapi kalau orang tuanya yang gila, ya, wallahu alam, mungkin banyak anak yang nggak mau ngurusin. Maka ini yang harus kita perbaiki ya dari diri kita. Jangan sampai kita sama orang-orang tua kita mumpung masih ada, insya Allah hidupnya juga nggak akan selamanya gitu kan. Itu ya kita urusin lah. Wa nafaqatur rafiq maaf, wa nafaqatur raqiqi wal bahaimi wajibatun, dan memberikan nafkah kepada budak dan juga binatang peliharaan, kuda, unta, ya kalau punya ikan hias, ya ikan hias, burung, kucing. Wajibatun itu hukumnya wajib. Artinya kalau kita udah declare ini peliharaan saya ya harus kasih makan. Wala yukallifuna minal amal ma la yatikuna, dan jangan dibebani pekerjaan-pekerjaan yang tidak sanggup. Ya, misal kambing, bobotnya cuma 20 atau 30 kilo atau 50 kilo lah. Gitu. Terus kita naikin yang bobot kita 2 kali lipat dari kambing itu ya nggak bisa. Ya. Atau keledai, saya pernah lihat tuh keledai. Dia suruh narik gerobak yang muatannya itu tingginya bisa 2 meter lebih. Gitu. Nah, ini nggak bisa juga kayak gitu. Ya, jadi kita dilarang dalam agama ini membebani binatang. Ketika membebani binatang aja nggak boleh, maka membebani manusia tambah nggak boleh lagi. Nanti ada poinnya. Wa nafaqatu zaujah al-mumakkinah min nafsiha wajibatun. Dan memberikan nafkah seorang istri yang sudah menyerahkan dirinya, artinya dia sudah pasrah sama kita, ya maka hukumnya adalah wajib. Wahia muqaddaratun, dan itu ada takarannya. Yaitu apa? Disesuaikan. Fa in kana zauju musiron famadani min ghalibi qautiha. Maka jika suaminya ini longgar, punya kemampuan, kaya, maka nafkahnya adalah 2 mud makanan pokok umumnya yang ada di kampung itu. Jadi 1 sok itu 4 mud, maka ya 1 mud ini berarti 1/4 sok. Kalau 1 sok itu anggaplah 3 kilo gitu, maka 1 mud ini adalah sekitar 750 gram. Kalau 2 mud berarti 1,5 kilo. Dari maka wayajibu minal admi,
yaitu dari makanan pokok pada umumnya. Ya, umumnya kita makan beras ya, berarti nafkah itu minimal 1,5 kilo per hari gitu. Ya, dari beras gitu. Kemudian wajibu minal admi, termasuk di dalamnya ya dikasih lauknya juga. Wal kiswah, dan juga pakaian. Ma jarot bihil adah, sesuai dengan umumnya manusia gitu. Jadi kalau manusia umumnya misal lauknya tahu tempe, itu standar bawahnya, standar atasnya misal ayam gitu kan. Ya sesuai kemampuan antara ayam sampai tempe gitu. Nah, poinnya adalah paling enggak dalam sehari itu enggak kelaparan. Nah, itu tuh. Jadi jangan sampai eh, nikah, punya keluarga, tapi membuat mereka kelaparan atau bahkan mati kelaparan. Ini nggak boleh. Ya, seperti yang kemarin sempat saya sampaikan ya. Misalnya ketika seorang laki-laki punya hobi mancing, ya silakan mancing. Cuman pertimbangkan gitu. Kebutuhannya berapa gitu. Oh, kebutuhannya sehari 100.000 misalnya. 100.000 ini kalau dikonversi jadi anggaplah ikan lele gitu kan. Itu berarti minimal butuh 5 kilo. Nah, pertanyaannya pas mancing itu udah bisa nggak dapat 5 kilo? Oh, bisa. Sekali mancing dapat 15 kilo, ya wes bisa berarti buat nafkahin keluarga. Tapi kalau setiap mancing dari pagi sampai sore cuma dapat 2 ekor gitu, yang itu nggak nyampe 1 kilo aja nggak nyampe, ya, maka ya harus ganti profesi, jangan itu yang dipaksakan. Ya, karena ya kalau itu dipaksakan 2 kilo dibawa pulang dimakan gitu kan ya tentu kurang. Maka seorang laki-laki harus berpikir kerjaan yang lain gitu kan. Ataupun kalau tetap senang di dunia perikanan ya harus metodenya diganti, jangan mancing, mungkin jala atau mungkin nyari ikannya ke tengah lautan atau ke tengah danau, jangan di pinggir, atau mungkin melihara ikan. Nah, ini bagian dari bagaimana seorang laki-laki itu harus selalu mikir, jangan kemudian terus ngene wae lah, sementing mlaku. Iya, mlaku di mana? Mlaku di tempat gitu apa gimana? Wa in kana mu'siran, apabila kemudian seorang laki-laki ini kesusahan, nah, artinya dia dalam kondisi ekonominya kurang baik, famudun, maka 1 mud aja, yaitu 750 gram tadi, min ghalibin qautil balad, ya sesuai dengan makanan pada umumnya di negeri itu. Wa ma ya'tadimu bihi al-mu'siruna wa yaksuna. Nah, kemudian juga ada lauknya gitu kan. Dengan kondisi yang minimalnya ya tahu tempe lah gitu. Jadi kalau nasi ya jangan nasi putih tok gitu kan. Ya tahu tempe gitu kan. Syukur-syukur kasih telur ayam gitu kan. Nah, kemudian wayaksuna dan pakaian. Pakaian kan juga ada rentangnya toh. Oh, pakaian nih yang murah buat istri ini misal 100.000, yang mahal ada yang sampai 1 juta gitu kan. Ya kalau kalau kaya ya silakan yang 1 juta. Kalau yang mampu ya 100.000, kalau dapat ya 100.000 gitu kan. Ya gitu ya. Jadi dilihat itu loh kemampuannya. Dan seorang istri harus tahu ini gitu, tahu suaminya ini mampu apa enggak gitu. Ya, kalau mampu kok nggak ngasih ya berarti pelit. Nah, kalau pelit nanti rumusnya kayak seperti yang dilakukan oleh Hindun. Nah, dikatakan oleh Nabi SAW, kamu boleh ngambil sesuai dengan keperluan. Artinya kalau tadi dikatakan 1 mud 2 mud, ya berarti kalau suaminya kaya kok ngasih 1 mud, berarti kurang 1 mud. Kalau istrinya sampai nggak pakai pakaian gitu kan, maka boleh ngambil uangnya untuk beli pakaian. Itu pakaian-pakaian yang standar lah, penting nutup aurat. Itu tadi yang miskin dan yang kaya. Kemudian wa ingkana mutawasiton, adapun kalau dia di tengah-tengahnya, nggak miskin juga nggak kaya, pamudun wanis, maka kewajiban nafkahnya adalah 1,5 mud, berarti birawi. 750 gram ditambah 375, ya kira-kira sekilo lah. Waminal ademi wal kiswati al wasat, dan lauk dan pakaiannya juga yang tengah-tengah. Jadi kalau misal tadi lauk tahu tempe, tengah-tengahnya ada atasnya ada ayam misalnya gitu, maka tengah-tengahnya telur lah gitu kan. Kalau kemudian pakaian antara 100 sampai 1 juta misalnya gitu, tengah-tengahnya ya 500 lah gitu. Wa in kanat mimman yuhdamu,
misluha fa alaihi ihdamuha tuh. Apabila yang kamu nikahin ini wanita yang dia nggak sanggup ngurusi urusan rumah tangga sendirian dan butuh asisten, maka kamu harus menyiapkannya. Jadi dalam fikih Imam Syafi'i, ya, termasuk kewajiban seorang laki-laki harus melihat itu. Jadi kalau misal rumah tangganya ini kayaknya kalau diurusin istrinya sendiri kok berantakan, gitu kan. Istrinya pulang-pulang bentuknya udah kayak apa namanya, kayak hantu gitu kan, karena nggak sempat mandi, nggak sempat apa gitu kan. Ya, di atas kulkas ada pempes lah segala macem, pokoknya berantakan gitu. Maka kalau diperlukan ada yang bantu ya disiapkan orang yang bantu. Sehingga jangan sampai ya, saya pernah lihat ada keluarga itu anaknya banyak gitu. Ya memang dia mikirnya mungkin yang terbaik diurus sendiri ya nggak apa-apa sih. Tapi ya kemudian rumahnya berantakan, gitu kan debunya tebel banget gitu. Ya, sehingga ya hal-hal seperti ini yang harus kemudian kita antisipasi. Seorang suami harus jeli melihat itu. Maksudnya ini kalau diurusin sendiri bisa enggak istrinya gitu kan. Terus rapi enggak gitu kan. Jangan-jangan dia saking kecapean istrinya tidur anaknya kecemplung sumur. Nah, hal-hal seperti ini nih yang harus harus difahami oleh seorang laki-laki. Jangan pokoknya ini ya, jangan jangan pokoknya lah. Kalau pokoknya ya ngobrol aja sama tanaman gitu. Kalau sama manusia ya kita harus kemudian melihat itu, melihat gimana ya ini biar biar rumah tangga ini bagus, rumahnya rapi, nggak berantakan gitu kan. Namanya istri ya bisa mandi, wangi ya gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian ben gitulah gitu. Kemudian wa in a'sara bi nafaqatiha fa 'alaiha fasuhun nikah. Tuh, lihat tuh. Hati-hati nih lagi-lagi nih. Kalau suami ini kira-kira kok nggak sanggup dengan kondisi nafkah tadi yang disebutkan tadi, kondisi minimal rasa sanggup, menengah rasa sanggup, apalagi kondisi yang lebih nggak sanggup gitu kan, rumah tangganya berantakan itu, maka seorang istri ya bisa mengajukan pembatalan pernikahan, paskun nikah. Nah ini repot nih, jadi dia bisa mengajukan cerai nih. Wa kadzalika in aksara bis sodaqi qabla dukhul gitu. Demikian pula ketika suami berat memberikan mahar sebelum dicampuri. Jadi kalau konteksnya udah nikah, kok nafkahnya kok suruh kerja kok nggak mau, males-malesan gitu kan. Maunya ke tempat saudaranya setiap minggu untuk ngemis sana sini gitu kan. Nggak mau kerja gitu. Maka seorang wanita yang tahu keadaan seperti ini dia bisa membatalkan pernikahannya, ngomong ke hakim ini namanya hulu. Atau kemudian pas nikah dia ngomong mau ngasih mahar 10 gram emas gitu kan. Nah, tapi memang belum diberikan waktu akad nikah gitu kan. Nah, waktu malam pertama ya seorang istri kemudian menagih mana maharnya kok nggak dikasih ya dia bisa langsung batalkan nikahnya. Nah, kamu nggak ngasih sekarang ya mending nikahnya batal. Karena mahar ini hak seorang wanita dan dimasukkan dalam rukun nikah. Nanti kalau nggak diberikan ya nikahnya adalah rusak. Ya maka hati-hati ya. Jadi lagi-lagi makanya saya selalu mengingatkan ya, kalian nih yang masih pada jomblo ini untuk kemudian mempersiapkan gitu loh. Jangan asal nekat gitu. Dipersiapkan yang baik gitu. Dipersiapkan yang baik. Jangan sampai nanti udah nikah, udah seneng-senenge gitu kan. Tapi nggak mau kerja, akhirnya ditinggalkan, nah, stres. Kemarin ada lagi video, saya lihat di mana ya, saya lupa itu. Jadi ada itu, ada bapak-bapak itu, si Nau Urip itu. Dia ngobrol sama orang gila lagi-lagi. Terus dipotongin kukunya, ditanya kenapa kok sampai kayak gini, katanya ditinggal pergi sama istrinya. Ya. Jadi ditinggal pergi sama saya sampai gila. Ya. Ya, jangan sampai kamu saking cintanya sama istri, kamu sia-siakan dia kabur, kamunya yang gila, repot. Ya, maka apa yang ada di hadapan mata kita ini yang harus kita jaga, jaga ya tentu ya tadi itu kasih nafkah yang baik gitu kan. Kalau emang dia butuh asisten ya kasih asisten. Gitu. Dan seorang wanita nggak boleh berlebihan ya artinya ketika memang laki-laki dia sudah berusaha semaksimal mungkin dan sebenarnya buat hidup itu bisa artinya nggak mati gitu kan terus
Artinya suaminya nafkahnya cukup nih buat makan nasi sama tadi tuh misal tahu tempe atau mungkin ayam atau telur udah cukup lah gitu. Terus istrinya, enggak aku mau piknik ke Eropa. Nah, ini udah termasuk berlebihan ya. Ini nggak perlu gitu. Atau kemudian baju udah dibelikan misal harga 500.000 udah cukup lah, udah bisa lah dipakai. Nah, enggak aku mau yang harga 15 juta satu lembar ya, satu potongnya. Nah, ini juga berlebihan ya. Nggak kayak gitu nggak boleh ya dalam agama ini. Oleh karena itu maka yang harus kita pahami ya, ketika suami sudah memberikan atau berusaha mencukupi, ya, maka ya kita sebagai seorang wanita ya harus bersyukur atas keadaan itu. Ya karena belum tentu ya, belum tentu kalau kemudian kita ibaratnya kita pisah, kemudian kita nyari suami yang baru lagi, belum tentu suami yang baru itu lebih baik daripada yang pertama. Sekali lagi intinya kalau kondisinya tidak ada sebab orang wanita ini kemudian meninggalkan seorang suami, ya toh, maka haram hukumnya mengajukan gugatan cerai. Tapi kalau ada sebab ya tadi itu, contohnya kalau dalam konteks nafkah dia nggak mau ngasih nafkah, dan sekali lagi ini tertulis di kitab fikih ya, bukan bukan hanya sekedar omongan saya ya, tertulis tadi di kitab fikih ini loh. Wa in a'sara bi nafaqatiha falaha fashun nikah gitu. Maka barang sekiranya gitu kan dia kesulitan dalam memberikan nafkah, maka seorang istri bisa membatalkan pernikahannya. Wa kadzalika in a'sara bis shadaqi qabla tuhul. Begitu pula kalau dia menikahi dan menjanjikan mahar tapi nggak dikasihkan sebelum hubungan suami istri pada saat yang pertama, maka ini bisa dibatalkan oleh seorang istri. Nah, maka ketika kemudian sebabnya ada, wanita kemudian nggak bisa menerima dan mau pisah ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada sebab, ya jangan gitu kan. Karena Nabi SAW mengatakan ayyuma mura'atin ya sa'alat tolako, wanita mana aja yang minta cerai gitu kan. Kemudian nggak ada sebab, digoiri baksin itu nggak ada sebab gitu kan. Maka dia nggak bisa mencium bau surga, kata Nabi SAW. Maka harus dipastikan, ini baru soal nafkah loh. Nah, nanti termasuk sebab seorang wanita boleh mengajukan gugatan cerai adalah ketika misalnya suaminya nggak sholat atau suaminya kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran agama yang berat, misal kayak musyrik, mabuk, judi gitu. Itu boleh seorang istri kemudian meninggalkan suaminya. Tapi kalau suaminya sholat, kerja, suaminya baik-baik aja, mencukupi kebutuhan rumah tangga gitu kan, kok kemudian wanita kemudian mengajukan gugatan cerai gitu kan, maka ini menjadi masalah ini. Ya, harus kemudian kita perbaiki. Allah taala. Pasal wa idza faraqa ar-rajulu zaujatahu, apabila pisah nih seorang laki-laki dengan istrinya, artinya cerai. Walahu minha walad, dan kemudian dalam pernikahan itu punya anak, fahiya ahaku bihasonatihi, wahia berarti istrinya lebih berhak untuk mengurusi anaknya, ngopeni anaknya ila sab'a sinin sampai usia 7 tahun. Jadi ini sudah masuk bab ar-rodoah gitu. Bab apa namanya? Pengasuhan itu. Summa yukhayyaru baina abawaih. Kemudian setelah 7 tahun, anak ini diberikan kebebasan untuk milih mana di antara orang tuanya yang mau dipilih. Fa'ayyuhuma ikhtaro sullima ilaihi. Maka manapun yang dipilih, ikut bapaknya kah atau tetap ikut ibunya, maka ya itu pilihannya diserahkan kepada anak itu. Gak boleh diganggu. Ya, jadi kalau bapak ibu cerai, ya tadi kan saya udah wanti-wanti ya, jangan jadikan cerai itu sebagai sebuah kebiasaan atau sebuah perbuatan yang dianggap biasa. Itu adalah sudah puncak dari keadaan rumah tangga yang nggak bisa diperbaiki. Ya udah dikasih kesempatan kok nggak diperbaiki, udah dikasih peluang nggak dimanfaatkan gitu kan. Maka ya kalau akhirnya pisah ya sudah, daripada kemudian bersama tapi saling menyakiti gitu kan, bersama tapi nggak mau menafkahi gitu kan. Ya, maka pisah gitu kan. Maka begitu sudah pisah, kalau ada anak maka anak sampai umur 7 tahun ikut ibunya. Maka setelahnya suruh milih mau ikut ibu atau bapak. Nah, kalau kemudian ikut bapak ya sudah lepaskan ibunya. Nah, ini sampai umur 7 tahun. Nah, nanti dalam kitab fikih yang lain dikatakan sebelum 7 tahun kok ibunya kawin lagi, nah, maka anak ini diserahkan ke bapaknya. Kalau bapaknya mau ngurusin atau bisa ngurusin. Kalau bapaknya nggak bisa ngurusin ya ikut ibunya nggak apa-apa. Kemudian wasyara itu al-hasanah sabun, dan syarat mengasuh itu ada 7, yaitu al-akal. Oh ikut ibunya masih kecil, ternyata ibunya gila ya nggak bisa, ambil tuh anak.
Wal hurriyah, ternyata ibunya budak, ya nggak bisa, ikut bapaknya. Wadin, oh ternyata ibunya murtad, nah ikut bapaknya. Wal aifah gitu, dan kemudian menjaga diri, oh ternyata ibunya setelah cerai dari suaminya, ternyata dia nggak bisa menafkahi diri, kemudian dia menjadi PSK misal gitu. Nah, maka bapak yang baik ya harus diambil anaknya gitu kan, harus diambil anaknya, jangan kemudian diserahkan kepada ibu yang tidak bisa menjaga dirinya. Kemudian wal amanah, oh ibunya ternyata anaknya kalau diikutkan ibunya ternyata sama ibunya nggak disekolahkan atau mungkin nggak dikasih makan gitu kan. Walaupun umumnya ibu itu lebih baik daripada bapak ya dalam pengasuhan, tapi ada aja ibu-ibu yang stres gitu ada aja gitu. Nah, maka ketika suami atau bapak atau mantan suaminya ini kemudian tahu keadaan itu ya dia harus ngambil anaknya walaupun umurnya kurang dari 7 tahun. Wal iqamah dan mukim. Oh ternyata istrinya setelah dicerai nggak punya rumah, pindah sana pindah sini dari kolong jembatan satu ke kolong jembatan satunya lagi. Ya maka ini bapak yang baik ya ambil kemudian ditaruh di rumahnya. Kemudian wal khuluwu minaz zauj dan tidak bersuami. Tadi saya bilang sudah saya jelaskan tadi ya. Sebenarnya kalau umur 7 tahun kurang, si ibunya tadi belum nikah ya ikut ibunya. Oh kok kemudian umur 5 tahun atau 4 tahun ibunya nikah lagi ya berarti ikut bapaknya. Fa ini talla minha syartun sakotot. Jika salah satu syaratnya nggak ada maka mengasuh buat seorang ibu itu hukumnya menjadi batal. Dan termasuk yang sering dilanggar oleh orang di kita lah, orang Indonesia khususnya, itu adalah kalau udah cerai gitu terus anaknya misalnya dibawa ibunya, terus ibunya nggak memperkenalkan ke bapaknya. Bapak mana bu? Atau bapak saya yang mana bu? Ah, pakmu udah mati gitu, padahal masih hidup. Atau sebaliknya dia ikut bapaknya gitu. Anaknya nanya ke bapaknya, ibu saya yang mana pak? Ibumu udah mati. Gitu. Artinya gini, apapun masalah suami istri yang akhirnya menyebabkan bercerai, ini tidak dibenarkan menjadi sebab seorang anak itu dijauhkan dari orang tuanya. Jadi tetap harus dikasih tahu orang tuanya itu. Ya. Soal nanti kemudian kita nasihati anak itu jangan sampai terkontaminasi orang tuanya itu lain cerita. Tapi poinnya adalah nggak boleh kita pisahkan anak dari orang tua kandung. Ya, wallahu taala alam. Ini akhir dari kitab nikah. Kita masuk di kitab jinayat. Jinayat ini adalah terkait dengan nyawa. Artinya ada kondisi-kondisi yang terkait dengan jiwa diri orang. Apakah sifatnya dibunuh atau dilukai. Nah, ini diatur benar dalam Islam nih. Sehingga kalau kita lihat berita tuh miris tuh. Ada istri bunuh suaminya, suami bunuh anaknya, kemudian teman bunuh temannya. Kemarin ada seorang teman bunuh temannya gitu. Pas diinterogasi ditanya sebabnya apa? Sebabnya karena dikeluarkan dari grup WA gitu. Wah, luar biasa sekarang. Jadi sebab membunuh orang itu bukan lagi karena orang itu sudah apa namanya melukai harkat martabat dia, tapi lebih ke soal urusan WA aja sampai bisa bunuh orang gitu. Nah, maka Islam mengatur semua itu ya. Kitab Ahkam al-Janayat itu kitab hukum-hukum tentang jinayat, eh, tentang nyawa, tentang jiwa. Al-qatlu ala salah satu adrubin. Pembunuhan itu ada 3 model. Pertama, amdun mahsun, yaitu benar-benar murni sengaja. Nah, indikasi sengaja itu apa? Dia memplanning waktunya, menyiapkan alatnya, menyiapkan skenarionya, teknisnya, nah, itu sengaja tuh. Kemudian wa khata'un mahsun, nah, murni nggak sengaja. Murni nggak sengaja tuh misal dia nggak ada niat ngapa-ngapain, dia misal jalan gitu kan, terus kepleset. Nah, karena badannya gemuk nimpa orang, nah, orangnya kemudian kecil, ketimpa terus mati gitu. Itu termasuk murni nggak sengaja, namanya kepleset. Gitu. Kemudian ada juga amdun khotoun, nah, mirip sengaja. Mirip sengaja tuh misal dia latihan manah nih. Sasarannya ada gitu kan. Tapi karena dia belum ahli, nah, anak panahnya ini loncat kena temannya mati. Jadi memang nggak sengaja sebenarnya, tapi karena ada senjata yang mengarah pada seseorang, maka itu jadi mirip kayak sengaja. Kalau yang kedua tadi benar-benar murni nggak sengaja, wong kepleset gitu kan. Nah, kepleset. Atau kemudian dia misal contoh murni nggak sengaja tuh dia manjat kelapa, dia ngambil kelapa gitu kan. Nah, kelapa begitu diambil ya kan harusnya kan
dilempar ke bawah. Nah, dia udah ngeliat tuh di bawah nggak ada orang gitu kan. Pas dilempar, tiba-tiba ada orang lari kena kepalanya langsung mati. Nah, itu masuk kategori murni yang nggak sengaja. Kemudian wal amdul mahsu, dan adapun pembunuhan yang sengaja, murni sengaja, wahwa ayyamida ila darbihi bima yaqtulu ghaliban wa yaqsida qatalahu bidzalika, yaitu seseorang yang sengaja memukul atau dengan pukulan yang biasanya membunuh. Nah, jadi dengan istilahnya apa, kalau orang Jawa bilang tuh ancang-ancang gitu. Gitu kan. Begitu dilepaskan, des gitu. Dengan pukulan yang ini harusnya bisa bunuh orang nih ya, tapi dilepaskan ke orang. Ini kalau dikontekkan ke senjata tajam ya bisa, dikontekkan ke anak panah ya bisa, dikontekkan ke kayu ya bisa gitu. Ya, itu kan sering kalau ada maling ketangkep tuh gebukin tuh sambil ngomong, udah matiin aja, matiin aja. Nah, itu berarti dia masuk kategori pembunuhan sengaja. Wajibu al-qawadu alaihi, maka dalam hal ini dia wajib ya, untuk dikisos. Artinya apa? Ya kalau sampai mati korbannya ya yang tadi memukul dengan sengaja ya harus dimatikan juga. Fa'in afa, kok pihak keluarganya kemudian memaafkan, anhu, ya memaafkan, dimaafkan dia, wajabat diatun mughalladatun, ya, maka dia wajib bayar diat yang berat. Ya. Nanti ada rinciannya diat berat itu apa. Halatun fima lil qatil, ya, diambil secara segera dari harta orang yang bunuh. Enak kalau di Indonesia ya. Ini pihak keluarga sudah minta maaf, oh ya sudah kami maafkan, sudah selesai. Dalam Islam enggak. Jadi orang kalau membunuh orang lain dengan sengaja, hukumnya harus dibunuh. Nah, tapi sekali lagi ini yang menegakkan pengadilan ya, bukan 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 keluarganya, keluarga korban. Kok kemudian keluarga korban udah kami maafkan begitu. Maka orang yang membunuh dengan sengaja ini harus membayar dendanya, diatnya. Oh kok nggak mampu? Ya tetap harus dibunuh berarti walaupun dimaafkan. Nah, ini beda ya dalam Islam sama dalam hukum kita di negara kita. Makanya di negara kita tuh kasus pembunuhan tuh tiap hari bukannya berkurang, malah bertambah itu karena ya penegakan hukumnya itu atau hukum yang ditimpakan kepada pelakunya itu nggak berat itu loh. Jadi orang paling 15 tahun ancamannya, paling nanti vonisnya cuma 10 tahun, nah 10 tahun bunuh orang lagi. Nah, maka ini yang harus kita pahami ya bahwasanya hukum hukum dalam Islam itu maksudnya bukan cuma semata-mata pengen membunuh orang, bukan, tapi lebih kepada mencegah agar kemudian nyawa orang lain itu jangan sampai dihabisi lagi. Faktanya memang pembunuh-pembunuh itu kadang tuh membunuh gak cuma sekali loh. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Malah bisa tawuran antar keluarga ya bisa, bunuh-bunuhan yang mati lebih banyak. Kemudian wal khata'ul mahs, dan pembunuhan yang murni nggak sengaja, yaitu ayyarmiya ila syai'in fayasibu rajulun fayaqtuluhu gitu. Fayaqtulahu. Yaitu ketika seorang melempar sesuatu ternyata menimpa seorang hingga tewas. Jadi dia nggak ada niat mau membunuh orang. Wala qawada alaihi, maka tidak ada kisos buat dia. Ya, bal tajibu alaihi diyatun mukhaffafatun alal aqilati muajjalatun fi salasatin sinin ya. Maka dia wajib membayar diat yang ringan gitu kan, dan diberi tempo selama 3 tahun. Jadi kalau yang tadi yang di atas itu kalau dimaafkan itu baru dibayar diat tapi segera, kasih waktu mungkin sebulan atau 2 bulan. Oh, yang kedua diatnya ringan, jadi tadi ada diat berat, ini diat ringan, tapi kemudian dikasih waktu tempo 3 tahun untuk menyelesaikan. Nanti kita lihat diatnya apa. Banyak, jadi bukan 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 apa namanya, bukan jumlah yang kecil diatnya, besar gitu. Kemudian wa amdul khata, adapun orang yang mirip dengan sengaja dalam membunuh yaitu ayak sida darbahu bima la yaqtulu ghaliban fayamut. Nah, mukul nih. Tapi mukulnya sebenarnya nggak kenceng, harusnya orangnya nggak mati. Tapi karena lihat mukanya, muka orang yang mau mukul ini udah serem duluan, ya jantung kan dia kan pas mau dipukul belum kena dia udah mati duluan. Maka itu masuk dalam kategori mirip sengaja, fala qawada alaihi, maka nggak ada di apa namanya kisos buat dia, bal tajibu diyatun, maka wajib buatnya membayar diat
mughalladotun yang berat alal akilati, ya atas kematian itu, alal akilati kepada keluarganya, muajjalatun segera fi salah satu sini yang ditempo selama 3 tahun itu. Ya, jadi diat, langsung diat, kemudian dikasih waktu 3 tahun. Kalau yang pembunuhan sengaja tadi dihukum kisos, kalau dimaafkan maka diatnya diat yang berat, nggak ada tempo, segera. Kemudian kalau yang murni nggak sengaja, maka nggak ada diat, kemudian nggak ada kisos, diatnya diat yang ringan, dikasih tempo 3 tahun. Kemudian yang mirip sengaja, maka dia nggak ada kisos, langsung diatnya diat yang berat tapi dikasih tempo 3 tahun. Kemudian wasyaro itu wujub bil kisos arba'ah, dan adapun syarat-syarat wajibnya kisos ada 4, yaitu ayyakun al qatil balighun akilan. Orang yang pembunuhnya itu adalah orang yang balik dan bisa mikir. Ya, jadi kalau kita ngomongan balik yang pernah sering kita bahas, kalau laki-laki itu sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah haid. Ya kira-kira umurnya sekitar 13 tahun anggaplah gitu. Kalau kemudian tidak mimpi basah atau belum mimpi basah atau mungkin lupa kalau pernah mimpi basah atau yang wanita belum haid, maka dicirikan dengan tumbuhnya bulu di kemaluan. Nah, kemudian akilah, ini orang yang kemudian mikir, bukan orang yang jahil, bukan orang yang bodoh gitu. Artinya bukan orang gila gitu. Kok gila ya berarti enggak. Kemudian wa alla yakuna waladan, ya, lil maktul. Bahwasanya si pembunuh bukan ayah dari terbunuh. Nanti kalau bapak bunuh anaknya, ini hukumnya bukan kisos. Nanti ada hukumnya lagi sendiri. Artinya dalam konteks ini bukan bapaknya. Wa alla yakunal maqtul angkosu minal qatil yak bikufri aurikin. Keadaan si terbunuh tidak cacat dari si pembunuh baik dalam keadaan kafir maupun sebagai budak. Artinya gini loh. Ini orang merdeka bunuh budak, maka hukumnya bukan kisos. Ini orang Islam bunuh orang kafir, hukumnya bukan kisos. Ya, watuk talul jamaah bil wahid, dan sekumpulan orang dibunuh karena membunuh seorang. Ya, sekumpulan orang dibunuh karena membunuh seorang, maka ini juga tidak berlaku kisos di dalamnya. Wa kullun shaykhaini jarol kisos bainahuma fi nafsi yazari bainahuma fi atrof. Jika di antara dua orang berlaku kisos dalam hal jiwa, maka berlaku pula dalam hal anggota badan yang lain. Artinya kalau kemudian membunuh balas bunuh, maka kok ini nggak bunuh sebenarnya, tapi mukul giginya sampai rontok misalnya gitu. Maka dia juga harus ada kisos, atau mungkin dia mematahkan tangannya, ada kisos ya. Wasara itu wujubul kisos fil atrof ba'da syara'id al-madhkurah isnani. Dan syarat kisos pada anggota badan, artinya dia nggak sampai mati, tapi cuma dilukai, itu adalah 2 hal atau 2 macam sebagaimana tersebut berikut ini. Yang pertama, al-istiraku fil ismil al-khas, yaitu sama namanya secara khusus. Contohnya yaitu al-yumna bil yumna, tangan kanan dengan tangan kanan. Tangan kanan patah, patahin tangan kanannya. Wal yusra bil yusra, tangan kirinya patah, patahin tangan kirinya. Wa alla yakuna bi ahadit torofaini syalalun. Kemudian di sini dikatakan syarat yang kedua pada anggota badan salah satu di antara keduanya adalah syalalun, tidak ada yang lumpuh gitu. Ya. Artinya kok kemudian tangan kanan balas tangan kanan dia lumpuh, nah ini ya nggak bisa, itu nggak berlaku kisos, berarti balasnya ke tangan kirinya. Wa kullu udwun ukhida min mifsolin fafihil kisos, maka setiap anggota badan yang dirusak persendiannya sampai patah gitu kan, atau sampai owah gitu, maka di situ juga ada kisosnya. Wala kisoso fil juruh illa fil maudihati, dan tidak ada kisos dalam hal luka kecuali luka yang menampakkan tulang. Jadi kalau kemudian patah sampai tulangin cepat gitu kan, maka itu baru kemudian dikisos. Kemudian pasal berikutnya, satu pasal lagi ya. Pasal berikutnya, wadiyatu ala dorbaini. Diat itu ada 2 macam. Pertama, mughalladatun, diat berat, wa mukhaffafatun, diat ringan. Fal mughalladah, diat yang berat yaitu mi'atu minal ibil, 100 ekor unta, tuh kan banyak tuh.
Jadi yang berat itu ya 100 ekor unta. 100 ekor unta itu kalau misal satu unta 40 juta kali 100 ya 4 miliar. Banyak itu. Salasuna hikotun, 30 ekornya itu hikoh. Ini jenis-jenis unta ya, maksudnya usia sekian-sekian itu namanya hikoh gitu. Wasalasuna jada'atun, nah, 30-nya jada'ah. Wa arba'una khalifatun, ya, 40-nya itu khalifah. Fi butuniha auladiha. Ya ini betina yang dalam perutnya ada anaknya. Jadi yang 40 ekor ini betina meteng gitu, hamil gitu. Ini harganya beda-beda nih pasti gitu. Kemudian wal mukhaffafatu, dan ada pun diat yang ringan yaitu mi'atu minal ibil 100 ekor. Bedanya apa? Di sini ada isruna hikoh. Hikohnya ada 20 kok di atas tadi 30. Kemudian wa isruna jadaah, jadaahnya 20 kok di atas tadi 30. Wa isruna bintu labun, binta labun 20 ekor bintu labun. Wa isruna ibnu labun dan 20 ibnu labun. Kemudian wa isruna bintu makhod, 20 bintu makhod. Ya, fa'in adimatil ibil ing kutila ila koi matiha. Apabila nggak ketemu dengan untanya, maka bisa diganti dengan duit, gitu, dengan harganya. Wakila, dan dikatakan bahwasannya ya yung yaitu yuntakola ila alfi dinar, yaitu diganti dengan 1.000 dinar, yaitu 1.000 dinar itu adalah 4,25 gram dikalikan 1.000 berarti 4.250 gram atau 4,25 kilo emas. Awisna istri alfi dirham, atau kalau dirham itu 1.200. Satu dirham itu 3 gram perak, 12.000. Wa in hulidot zida alaiha sulus. Tapi jika diatnya mughaladah maka ditambah lagi sepertiganya. Artinya kalau 1.000 ya jadi 1.300. Kalau 12.000 ya tambah sepertiganya berarti jadi 16.000. Baik, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, saya rasa kita cukupkan sampai di situ. Insya Allah besok kita lanjutkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita bahas menjadi bermanfaat. Insya Allah kita besok lanjutkan. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.